Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita alhamdulillah bisa bersama-sama berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mari kita sama-sama bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita akan menjadi bagian dari pengikut Rasulullah SAW yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita akan sampai kepada bagian akhir daripada hadis yang ringkas namun begitu dalam maknanya, ad-dinun nasihah. Yang terakhir adalah nasihat li'ammatihim. Jadi li'ammati untuk keseluruh secara umum kaum muslimin. Kemarin yang awal adalah billah untuk Allah, kemudian wali kitabihi untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi dan untuk rasulnya, dan untuk a'immatil muslimin yaitu para pengurus kepentingan kaum muslimin, baik itu dari kalangan umara maupun dari kalangan ulama. Nah, sekarang adalah nasihat di ammati al-muslimin, untuk keseluruhan kaum muslimin. Jadi ini sebenarnya nasihat kepada orang-orang yang awam, bukan para ulama, bukan para umara. Jadi ini ada banyak hal diantaranya yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Menasihati sesama muslim selain ulil amri itu berarti adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Jadi ini perkara yang sangat umum sebetulnya. Ada kemaslahatan itu berbagai macam ya. Untuk yang akhirat mungkin karena kita sudah mendapatkan rambu-rambunya dalam kitabullah maupun dalam hadis-hadis. Jadi ada rambu-rambunya tentang kemaslahatan di dalam masalah akhirat. Nah, tapi untuk kemaslahatan masalah dunia ini ada bermacam-macam yang tidak semuanya akan ada di dalam kitabullah, karena yang namanya keduniaan itu berbagai macam. Hadisnya disebutkan seperti itu, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Jadi kamu lebih mengetahui tentang hal-hal berkenaan dengan urusan dunia kamu. Ini kan dulu kalau nggak salah asbabul wurudnya cerita tentang kenapa hadis yang itu timbul adalah ketika Nabi bertanya kenapa yang membuahi pohon korma itu harus dengan tata cara tertentu yang mereka lakukan, tidak dengan cara-cara yang lain gitu kan. Nah, orang-orang menyangka bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mau melakukan dengan cara yang ditanyakan oleh Nabi, tapi hasilnya tidak bagus gitu. Baru kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa waktu kami pakai dengan cara-cara membuahi pohon korma dengan cara yang engkau pertanyakan kemarin itu kok nggak berhasil gitu. Oh, kata Nabi, itu bukan wahyu. Ini itu adalah bagian dari permasalahan dunia. Maka seperti itulah
dikeluarkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah-masalah dunia. Jadi kalau untuk masalah-masalah yang berkenaan dengan dunia itu ya tinggal dilihat dulu ininya apa, hukumnya secara keseluruhan kan. Yang awal hadis yang sebelum ini di hadis Arba'in kan kita udah belajar al-halalu bayyin al-haramu bayyin, yang sudah jelas yang halal, yang sudah jelas yang haram. Itu. Tinggal kita lihat aja nih ada di mana nih, di halal apa di haram gitu kan. Kalau ada di antara keduanya, ya itu berarti yang syubhat. Nah, bagaimana tentang keadaan yang syubhat kemarin kita juga sudah mempelajarinya. Jadi menasehati kepada sesama kaum muslimin tentang hal-hal yang memberikan manfaat, memberikan maslahat kepada kehidupan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, mesti diperlihatkan, mesti dipertimbangkan tentang tingkat bukan benar atau enggaknya ini akan menjadi maslahat. Itu karena mesti dilihat dulu kan secara keseluruhan gitu kan. Malam-malam misalnya kita jalan terus ada melihat orang lagi oprek kunci gitu kan. Nah, kita nggak tahu ini itu misalnya rumah-rumah siapa, rumah dia apa bukan gitu misalnya. Ya, nggak bisa kita langsung apa kasih tahu oh, kalau yang itu apa mukanya begini caranya gitu kan. Kan ada tuh kalau misalnya gembok-gembok itu kan ada beberapa caranya bisa dibuka tanpa dengan kunci atau tidak dengan kunci gembok tersebut gitu misalnya. Itu bisa dibuka dengan cara demikian. Ya jangan langsung ditunjukin gitu. Kan belum tentu itu kan memberikan maslahat. Siapa tahu dia orang mau mencuri. Itu bukan rumahnya misalnya kan. Ya kecuali kalau memang kita udah yakin bisa kita kasih tahu, bisa kita tolong. Kalau yang belum yakin jangan. Makanya di dalam apa keterangan ini Imam Nawawi mengatakan menunjuki kepada berbagai maslahat. Tuh. Ya udah jelas maslahat baru dikasih tahu, ditunjukin gitu. Kalau belum tentu maslahat ya jangan. Itu berbahaya. Nanti kita dituduh bekerja sama dengan pencuri. Nah, ini apa membawa kemudorotan baik bagi orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Jadi yang utama menasehati kepada sama muslim adalah menunjuki berbagai maslahat untuk mereka dalam urusan dunia dan akhirat. Kemudian apalagi? Nah, menurut Imam Nawawi adalah kita tidak menyakiti mereka. Nah, itu udah bagian dari nasihat atau agama. Karena apa ya? Ya memang dilarang menyakiti sesama muslim baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Mengejek gitu nggak boleh. Ngata-ngatain gitu kan nggak boleh. Mengeluarkan kata-kata kasar kepada sesama muslim itu nggak boleh. Jadi apa manggil temannya dengan nama-nama hewan misalnya, sebutan-sebutan hewan itu nggak boleh. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Pak kan akrab, ya nggak boleh gitu. Keakraban tidak perlu ditunjukkan dengan memberikan sebutan atau memberikan gelaran dari sebutan atau gelaran yang memang memiliki konotasi negatif. Gitu. Nggak boleh dipanggil seperti itu gitu. Karena emang orangnya seperti itu Pak. Hitam. Ya kita panggil aja hitam. Ya nggak boleh gitu. Kalau memang mau menyebutkan hanya untuk menjelaskan atau membedakan dengan yang lain, mau ketemu mau nyari Pak Toto yang mana? Yang botak misalnya. Atau yang hitam misalnya. Ya hanya untuk menjelaskan, tapi jangan dipanggil itu. Jangan dipanggil namanya terus disebutkan itu, jangan. Nabi sendiri kalau ada di kalangan sahabat yang memiliki nama yang konotasinya kurang baik, diminta untuk diganti. Itu. Jadi ada yang namanya apa tuh? Kesusahan atau kesulitan itu diganti. Nama-namanya seperti itu. Pernah dulu ada kenalan
saya tanyain, namanya siapa? Udah minta nomor handphone, tukeran nomor handphone. Ini biasanya dipanggil apa nih? Dipanggil ini namanya, terus disebutin. Nah, karena saya dagang kambing, jadi disebutnya namanya terus kambing gitu. Siapa sih namanya tuh? Sebutnya apa? Ya, sebutannya misalnya Topan gitu, Topan kambing gitu. Bilang, ih, nggak bagus namanya. Kan ente manusia, saya bilang. Iya, tapi saya dikenalnya begitu Pak, katanya. Wah, kalau gitu saya nulis di handphone saya jangan begitu ya namanya ya, saya ganti ya. Mau diganti apa Pak? Saya ganti Topan Juragan Kambing, dia bilang gitu. Wah, dia ketawa, bener bener Pak, boleh boleh begitu ya. Iya benar, memang harusnya begitu. Jangan disebut topan kambing, kamu kan bukan kambing. Kalau dibilang kamu juragan kambing, nah bagus gitu, jadi kalian doa gitu. Meskipun sekarang misalnya jualannya baru reseller atau eh, baru karena apa? Baru satu dua yang dijual, tapi kan kalau kita doain gitu jadi juragan kambing, ya suatu saat mudah-mudahan benar kejadian gitu. Itu bagus. Jadi bukan sesuatu yang menghinakan gitu. Termasuk misalnya juragan jengkol gitu ya, namanya juragan jengkol, kenapa sih ini? Toh memang banyak itu kebaikan-kebaikan dari dalam jengkol yang katanya itu untuk apa, mengobati penyakit kanker. Kita nggak tahu bahwa alam, kalau memang belum diteliti ya kan kita nggak tahu. Tapi kalau udah ada yang meneliti, nah kan berarti kan itu udah sah. Itu mengandung kebaikan. Apalagi ini juragan. Juragan berarti kan saudagar. Saudagar itu kan berarti orang yang punya banyak punya banyak asetnya. Itu bagus gitu. Maka jangan menyakiti sesama kaum muslimin dengan memberikan gelaran atau sebutan yang jelek. Mengejek nggak boleh, membuli. Nah, sengaja nih membuli. Apalagi kalau dilihat di medsos segala macam, itu banyak tuh bulian-bulian. Orang yang tidak sepaham dengan kita di dalam hal politik misalnya. Terus kita bully gitu. Orang yang eh, tidak sepaham dengan hal-hal yang lain. Ada yang bilang bumi itu bulat, ada yang bilang bumi itu datar. Ya nggak sepaham tentang hal itu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sesama muslim jangan saling membuli. Tidak boleh mengejek, apalagi sampai melakukan serangan-serangan fisik. Ini sangat berbahaya sekali. Nggak boleh nih. Yang diajarkan adalah kita saling memberikan nasihat. Ketika kita sudah memberikan nasihat, tapi dia tidak mengikuti nasihat, ya nggak apa-apa. Kewajiban kita sudah berhenti di situ. Gitu. Dan bukan kewajiban kita mengubah perilaku dia, bukan. Nggak ada kekuasaan kita untuk yang seperti itu. Jadi hal-hal yang memang sudah sepatutnya kita lakukan itu ada takarannya. Yang tidak boleh kita lakukan juga kan udah ada aturannya. Tinggal diikutin aja gitu. Karena kebanyakan sekarang itu jadi terbolak-balik. Yang seharusnya kita memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin, kita nggak kasih nasihatnya. Sebaliknya, yang dilarang kita itu mengejek, membuli, menyerang mereka baik fisik ya, atau maupun menyerang nama baik mereka segala macam, bikin fitnah-fitnah segala macam, itu kan dilarang. Kita lakukan. Ini terhadap sesama muslim ya, terhadap orang-orang yang sama-sama sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka muslim kan? Terlepas dari apakah mereka menjalankan sholat 5 waktu atau enggak, terlepas apakah mereka itu puasa Ramadan atau enggak, gitu. Selama mereka tidak mendeklarasikan dirinya murtad atau kembali kafir, tetap mereka adalah kaum muslimin yang mesti dijaga, mesti diberi nasihat. Nah, ini yang enggak boleh kita lupa gitu. Kadang kita ke bawah arus gitu, ikut-ikut jadi nyebut-nyebut gitu kan. Ada sebutan kadrun, ada sebutan cebong, segala macam ya. Terhadap sesama muslim nggak boleh gitu, menyebut-nyebut yang
tidak baik seperti itu nggak boleh. Jangan sampai kita terbawa arus mengikut-ikut begitu. Tahanlah diri, mudah-mudahan dengan ini nih kita bisa kembali ke jalur yang benar, bahwa yang benar itu adalah kita memberikan nasihat, nah, bukan memberikan ejekan, bukan ikut membuli, bukan itu ikut memberi gelaran-gelaran, sebutan-sebutan yang jelek. Itu. Apalagi yang menurut Imam Nawawi rahimahullah termasuk di dalam bagian dari nasihat kepada kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Nah, ini adalah bagian dari ilmu yang bermanfaat. Jadi yang namanya orang sesama kaum muslimin itu saling berbagi ilmu. Itu nasihat itu. Berbagi ilmu karena tidak disebutkan ilmu itu apa. Kan ada orang yang membedakan ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ya, sesama muslim ya kalau mereka butuh ya kita bagikan lah. Nggak tahu arah misalnya, ya mesti ditunjukin arahnya. Tidak tahu cara menggunakan sesuatu barang, itu tunjukin gitu kan. Apalagi kalau sekarang orang-orang yang golongan-golongan umur seperti saya kan, kalau berhadapan dengan teknologi yang baru-baru, pengetahuan yang baru-baru itu kadang-kadang suka gaptek gitu kan. Gak tahu nih, belum pernah punya pengalaman, ngapain sih begini, ini gimana sih, Instagram mainnya gimana sih, Twitter gimana sih caranya mainnya gitu kan. Iya, karena memang itu sesuatu yang saya butuhkan, kalau saya nggak tahu saya nanya gitu. Nah, yang saya tanya itu berkewajiban ngasih tahu caranya. Gini Pak caranya gitu. Kayak Hafiz itu kan. Begini saya nggak tahu terus gimana. Dicariin sama dia. Di googling segala macam. Oh ini Pak ada di sini. Begini gini ini. Ini ada yang lebih mudah begini. Ya, itu berbagi ilmu. Sesuatu yang termasuk di dalam menasehati kepada sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan semua yang telah memberikan kebaikan buat saya itu, memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan ilmu, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah. Itu salah satu di antaranya. Kemudian apalagi Imam Nawawi mengatakan memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin adalah juga di dalamnya termasuk menolong dengan perkataan dan perbuatan. Ya, kalau dengan perbuatan yang gampang kan, kalau emang ada bawaan gitu, berat kelihatannya gitu ya, kita bantu bawain lah. Itu. Atau ada nah ini kadang kalau di dalam dunia kerja ini ada yang namanya ngasih rekomendasi gitu kan. Teman kita perlu kerja nih, kita kasih rekomendasi ini ada iklan lowongan kerja nih gitu kan. Nah, begitu dia udah melamar ke sana, kamu tahu dari siapa gitu? Oh, tahu dari si anu gitu. Teman kita gitu kan. Teman kita ditanyain sama yang punya lowongan kerja. Kamu kenal sama yang melamar kerja di sini nih, katanya dapat dari kamu. Oh iya, kenal. Kalau memang kita kenal, kita bisa memberikan rekomendasi karena memang orangnya kita tahu, rajin misalnya, jujur misalnya kan, sholatnya tepat waktu misalnya, rajin berjamaah misalnya, rajin sedekah misalnya, atau suka menolong orang misalnya, ya tinggal dikasih tahu dia orangnya begini gitu. Ya, itu sesuatu yang akan membantu kepada saudara kita yang sedang membutuhkan, ini termasuk di dalam memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin. Nah, yang berikutnya adalah yang paling utama adalah, bukan yang paling utama, sesuatu yang besar menurut saya, apalagi di dalam zaman sekarang ini, adalah menutup aib-aib kaum muslimin. Dalam menasehati itu penting juga untuk menutup aib. Kalau memang bisa tidak menyebutkan secara langsung, secara spesifik, ya
nasihati aja secara umum, gitu kan. Kalau memang perlu banget nasihati secara khusus ya, kalau menurut adabnya, menurut para ulama adalah jangan sampai orang lain tahu, gitu. Itu, eee, kisahnya imam siapa waktu mengajarkan, menasehati muridnya itu, dia menunggu sampai malam, waktunya sholat malam, qiyamul lail gitu, nunggu gitu. Kalau waktu qiyamul lail kan kebanyakan orang lagi pada tidur kan, jadi dia dia datengin gitu muridnya ke rumahnya, nggak dipanggil, didatengin gitu. Jadi seolah-olah dia sedang silaturahim segala macam. Nah itu, sesuatu yang luar biasa gitu, memberikan nasihat tanpa orang lain mengetahui bahwa yang orang itu sedang dinasihati itu luar biasa gitu. Eee, mungkin kita nggak seperti tapi kalau memang kita belum bisa seperti itu, jangan kita membuka, eee, aib-aib mereka di depan umum. Kenapa? Ya aib itu perintah Allah adalah untuk ditutupin, apalagi ini aibnya kaum kaum muslimin sesama kita gitu, tutupin gitu. Ya, jadi karena ini perlu dinasihati, ya tidak perlu menasihati di depan umum secara, vulgar. Kalau memang mau menasihati di depan umum, ya secara umum aja. "Wahai kaum muslimin, berhentilah kalian dari berbuat dosa. Dosa ini dosa ini dosa ini dosa ini," gitu. Tanpa disebutkan, "Nih si anu nih yang begini nih," dia. Jangan dicontoh, ya nggak boleh yang begitu. Memberikan contoh, contoh perbuatannya, jangan contoh orangnya gitu. Ini perbuatan jahat seperti ini gitu. Menebar paku di jalan gitu. Ya, itu kan membahayakan kan. Nggak boleh ini perbuatan jahat. Ya, jangan disebutin. Jangan kayak si Bapak Anu, dia biar bisnis tambal bannya ya booming, dia nyebar paku di jalan, dia nggak usah disebutin begitu gitu. Jadi kalau mau kasih tahu ya memberi nasihat seperti itu. Hati-hatilah kaum muslimin. Ada banyak paku berkeliaran. Nah, tersebar di jalan anu gitu kan. Kalau lewat sana hati-hati gitu. Ya itu satu nasihat. Tapi nggak usah ditambahin juga bisa. Itu disebarin sama si anu ya, itu namanya membuka aib. Apalagi kalau kita nggak punya bukti, nggak punya saksi bahwa yang melakukan memang bapak anu gitu. Itu jadi fitnah gitu jatuhnya. Maka kewajiban kita adalah menutup aib-aib kaum kaum muslimin. Karena siapapun yang menutup aib kaum muslimin di dunia, nanti Allah akan tutup aibnya di akhirat. Janji Allah itu seperti itu. Dan apalagi di dalam kehidupan yang sekarang itu lebih lebih mudah melihat aib seseorang. Gitu kan. Sumber info dari mana aja ada gitu kalau masalah aib. Itu kan ada banyak banyak gosip temen kalau di televisi itu kan memang yang dikorek ya kebanyakan aib. Jadi bad news is good news ininya tagline-nya mereka itu seperti itu. Kalau ada bad news gitu kan, ada berita buruk, ada aib, ada kesalahan, ada kecurangan misalnya itu diketahui, itu akan diangkat, di-blow up jadi berita gitu. Itu luar biasa jahatnya itu. Framing nanti jadi timbul framing gitu. Sesemua orang muslim itu brengsek misalnya. Itu menimbulkan stigmatisasi terhadap kaum muslim secara keseluruhan. Nggak boleh kita begitu. Kalaupun ada acara-acara kayak gitu ya nggak usah ditonton. Ya, kenapa? Ya karena memang isinya itu adalah sesuatu yang dilarang. Kenapa sih kita mesti nonton yang dilarang? Cari aja yang lain kan. Yang lain mesti ada insya Allah yang jauh lebih baik dari itu. Gitu. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan di dalam membuka aib saudara kita. Yang lain lagi menurut Imam Nawawi dalam rangka menasihati kepada sesama kaum muslimin adalah eh, menghilangkan mereka dari bahaya dan menghilangkan bahaya dari mereka. Tuh, jadi salah satu yang bisa kita lakukan atau memang kedua-duanya. Kalau memang kita ada melihat ada bahaya orang lewat di depan kita, mau kemana Pak? Mau ke sana? Jangan lewat situ Pak. Kenapa?
jalannya ditutup, atau di situ ada banjir, Bapak nggak bisa lewat situ. Itu menghilangkan mereka dari bahaya. Nah, menghilangkan bahaya dari mereka gimana ceritanya? Itu yang seperti kita menyingkirkan duri dari jalanan, menyingkirkan gangguan dari jalanan, itu bagian dari keimanan tuh. Meskipun itu adalah cabang yang terendah, tapi cabang terendah dari bagian keimanan itu luar biasa nilainya. Itu bisa tuh, bisa memasukkan kita ke dalam surga hanya gara-gara menyingkirkan duri dari jalanan. Bisa, bisa banget itu, karena itu bagian dari keimanan. Makanya jangan dianggap remeh. Ketika Imam Nawawi rahimahullah mengatakan salah satu bentuk dari nasihat itu adalah menghilangkan mereka dari bahaya dan menghilangkan bahaya dari mereka, ini mesti dipahami kemudian sedapat mungkin dipraktekkan. Jangan malah kita menimpakan bahaya kepada kaum muslimin. Nah, itu bolak-balik itu. Yang harusnya kita mengangkat, menghindarkan kaum muslimin dari bahaya, malah kita timpakan bahaya kepada mereka. Ini berbahaya buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia bisa aja kita dianggap sebagai pengkhianat, di akhirat, nah, keimanan kita nanti yang akan dipertanyakan. Kalau kamu masa mengaku beriman kok sama kaum muslimin malah menimbulkan bahaya, nah itu bahaya buat kita nantinya. Susah kita jawabnya nanti. Nah, yang terakhir adalah memberikan manfaat serta melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini alhamdulillah yang amar ma'ruf dan nahi munkar ini bagian yang teramat sangat luas yang sudah berulang kali kita bahas, tapi belum juga sampai kepada tuntasnya masalah. Jadi insya Allah tetap akan kita bahas nanti kapan-kapan dengan bahasan-bahasan yang lain yang mungkin berhubungan, jadi nanti akan dihubung-hubungkan aja. Jadi pokoknya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita mengajak orang-orang atau memerintahkan atau menunjukkan kepada orang-orang tentang hal-hal yang baik, tentang kebaikan dan kebenaran, dan kita nahi munkar, berusaha mencegah, menghindarkan, melarang orang dari melakukan kemungkaran-kemungkaran. Amar ma'ruf mungkin akan lebih mudah gitu. Cuman giliran yang nahi munkar mungkin yang akan agak lebih berat buat kita. Karena perlu kekuasaan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ketabahan, kesabaran, kesehatan, kemampuan untuk melakukan ini semuanya. Alhamdulillah yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Apabila ada yang benar maka itu datangi dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangi dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada yang hendak ditanyakan silakan kirim lewat pertanyaan lewat WhatsApp, nanti insya Allah kapan-kapan kita akan bahas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk itu. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih alhamdulillah terhadap teman-teman yang sudah memberikan supportnya untuk terlaksananya ngaji bareng kita setiap Senin dan Kamis, baik berupa tenaga, dana maupun doa, sehingga kita semuanya bisa sama-sama berkumpul di tempat yang virtual ini. Mudah-mudahan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan pada harta maupun ilmu maupun keluarga masing-masing yang telah memberikan berbagai macam support pada saya ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita akan menjadi pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.